Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin presentasikan hasil kerjasama kami mengenai proyek pemrograman berorientasi objek ya pada kelompok 6 dengan judul analisis penerapan program simulasi evolusi biologi dengan menggunakan Java. Jadi pada kali ini izinkan saya untuk pertama kali untuk memperkenalkan dulu anggota kelompok saya, yaitu memiliki 3 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Najwa Bareji. Yang kedua ada Muhammad Alwi Safana. Yang ketiga ada Khairul Fahmi Sadala. Pertama kita masuk dulu ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdapat 3, yaitu yang pertama ada bagaimana penerapan program simulasi evolusi biologi menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan yang kedua, seberapa efektif program simulasi ini dalam menggambarkan proses evolusi biologi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu seberapa efisien algoritma yang digunakan dalam program simulasi ini. Kita masuk lanjut ke tujuan. Tujuannya apa saja? Yaitu terdapat juga 3 tujuan. Yang pertama, mengimplementasikan program simulasi evolusi biologi menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan yang kedua, menganalisis efektivitas program simulasi dalam menggunakan proses evolusi biologi. Terakhir, mengevaluasi efisiensi algoritma yang digunakan dalam program simulasi tersebut. Manfaatnya apa saja? Yaitu yang pertama ada manfaat akademis. Apa itu manfaat akademis? Yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang penerapan bahasa pemrograman Java dalam simulasi biologi, serta meningkatkan pemahaman tentang proses evolusi biologi. Yang kedua itu ada manfaat praktis, yaitu menyediakan alat bantu berupa program simulasi yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran biologi evolusi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu manfaat penelitian, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan perangkat lunak simulasi biologi yang lebih efektif dan efisien, serta membuka peluang untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama. Tujuan teori akan saya berikan untuk Khairul Fahmi Sadala. Oke, selanjutnya tujuan teori akan saya bawakan. Pertama, simulasi komputer dalam biologi. Simulasi komputer adalah alat yang sangat efektif untuk memodelkan sistem biologi yang kompleks dan membantu dalam memahami dinamika evolusi. 2. Peran simulasi dalam pendidikan biologi. Simulasi komputer memungkinkan mahasiswa dan peneliti untuk mengamati dan berinteraksi dengan model yang mempresentasikan proses biologis yang kompleks. Ini sangat berguna dalam pendidikan karena dapat mempercepat pemahaman konsep yang abstrak dan sulit dipahami. Contoh penggunaan simulasi dalam pendidikan biologi termasuk memodelkan ekosistem, interaksi predator prey, dan penyebaran penyakit. Tujuan teori selanjutnya, yang ketiga, algoritma dalam simulasi evolusi. Algoritma adalah inti dari setiap program simulasi. Berikut adalah beberapa algoritma utama yang digunakan dalam simulasi evolusi. Yang pertama, algoritma seleksi. Algoritma seleksi digunakan untuk memilih individu-individu yang akan berkembang biak berdasarkan sifat-sifat mereka. Kedua, algoritma mutasi. Algoritma mutasi mengubah informasi genetik individu untuk memperkenalkan variasi. Yang ketiga, algoritma reproduksi. Algoritma reproduksi menentukan bagaimana individu baru dihasilkan dari kombinasi genetik 2 atau lebih induk. Yang ketiga, algoritma interaksi. Algoritma interaksi mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Berikutnya, metode penelitian. Subjek penelitian. 1. Populasi simulasi. Kumpulan individu virtual dengan sifat-sifat genetik yang dapat diwariskan. Lingkungan simulasi. Kondisi eksternal yang mempengaruhi kemampuan individu
untuk bertahan hidup dan bereproduksi. 3. Mahasiswa dan dosen sebagai pengguna yang akan menguji dan memberikan umpan balik terhadap program simulasi yang dikembangkan. Metode penelitian selanjutnya, teknik pengumpulan data. Studi literatur, mengkaji literatur terkait evolusi biologi, simulasi komputer, dan penggunaan Java dalam pengembangan perangkat lunak. 2. Observasi, mengamati proses dan hasil dari program simulasi yang 11 dijalankan. 3. Eksperimen, melakukan eksperimen dengan menjalankan program simulasi untuk mengamati efek dari parameter yang berbeda terhadap hasil simulasi. 4. Kuesioner dan wawancara, mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen yang menggunakan program simulasi untuk menilai efektivitas dan kegunaannya. 5. Log data, mengumpulkan data log dari program simulasi yang mencakup performa dan hasil dari setiap iterasi simulasi. Metode penelitian selanjutnya, teknik analisis data. 1. Analisis deskriptif, menggunakan statik deskriptif untuk menganalisis data hasil simulasi seperti frekuensi alel, ukuran populasi, dan parameter lingkungan. 2. Analisis kualitatif, menganalisis umpan balik dari kuesioner dan wawancara untuk mengevaluasi kegunaan dan efektivitas program simulasi dari perspektif pengguna. Nomor 3. Analisis komparatif, membandingkan hasil simulasi dengan data teoretis atau hasil simulasi lain untuk menilai akurasi dan validitas program. 4. Analisis performansi, mengevaluasi performa program simulasi dari segi waktu, eksekusi, penggunaan memori, dan efisiensi algoritma. 5. Visualisasi data, menggunakan grafik dan visualis untuk memperjelas analisis data serta grafik perubahan frekuensi alel dan kurva pertumbuhan populasi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Abi. Baik, di sini perkenalkan saya Muhammad Albisa Panasibuan akan melanjutkan presentasi kami yaitu pada bagian hasil. Pada bagian hasil ini kami menampilkan dalam penelitian ini program simulasi evolusi biologi berhasil kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java sesuai dengan apa yang telah kami pelajari pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di program ini mampu mereplikasi proses evolusi dalam populasi organisme sepanjang waktu dengan menerapkan prinsip-prinsip seleksi alam, mutasi genetik, spesiasi, pewarisan sifat, dan kemajuan evolusi. Berikut kami tampilkan yaitu kode dan hasil yang telah kami peroleh pada program yang telah kami buat. Bisa dilihat pada slide untuk bagian kodenya. Di situ kami menggunakan aplikasi berupa Visual Studio Code atau VS Code agar dapat menjalankan codingan tersebut. Dan setelah codingan tersebut dijalankan, maka akan mendapatkan hasil yaitu berupa simulasi evolusi dimulai. Maka akan muncul yang pertama seleksi alam, yang kedua ada mutasi genetik, yang ketiga spesiasi, yang keempat pewarisan sifat, yang kelima kemajuan evolusi. Di 5 hasil yang telah kami peroleh ini sesuai dengan apa yang telah kami buat dalam tugas sebelumnya, yaitu dalam tugas rekayasa ide kami. Kemudian di sini terdapat kode
yang akan menampilkan hasil dari program yang telah kami jalankan untuk menghitung berapa banyak generasi dan jumlah yang akan dimunculkan untuk program tersebut. Bisa dilihat pada slide ini codingannya. Kemudian ini juga masih sama, yaitu untuk kode untuk menampilkan program untuk menghitung jumlah generasi dan total dari program yang akan kami buat. Kemudian masuk ke bagian akhir dari codingan kami, yaitu untuk menampilkan hasil dari jenis-jenis program yang akan kami buat. Untuk hasil dari program yang kami buat, yaitu menampilkan hasil dari generasi yang ke-1, menampilkan jumlah organisme terdapat 54 orang dengan rata-rata fitness 0,688 dan seterusnya. Untuk generasi kedua, kami mendapatkan jumlah organisme sebanyak 48 orang dengan rata-rata fitness 0,718 dan seterusnya. Untuk generasi ketiga, kami menampilkan jumlah organisasi terdapat organisme sejumlah 45 orang dengan rata-rata fitness 0,722 dan seterusnya. Untuk generasi keempat, jumlah organisme berjumlah 43 dengan rata-rata fitness 0,736 dan seterusnya sampai dengan generasi yang ke-10 yang akan menampilkan jumlah organisme sebanyak 37 dengan rata-rata fitness 0,703 dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang keterangan dari program yang telah kami buat tersebut. Yang pertama ada kelas organisme. Kelas ini akan merepresentasikan individu dalam sebuah populasi. Kemudian terdapat atribut jenis string. Kegunaannya itu menyimpan jenis organisme. Kemudian ada fitness double yang menyimpan nilai fitness sebuah organisme. Kemudian diinisialisasi secara acak antara 0 dan 1. Kemudian terdapat konstruktor organisme string jenis yang fungsinya untuk menginisialisasi objek organisme dengan jenis tertentu dan fitness secara acak. Kemudian ada metode reproduce untuk menghasilkan individu baru dari jenis yang sama. Kemudian ada mutate atau mutasi yang berguna untuk mengubah nilai fitness organisme dengan nilai acak baru. Kemudian ada get fitness yang akan mengembalikan nilai fitness organisme. Kelas populasi juga kelas ini mengelola kumpulan organisme dalam sebuah populasi. Kemudian terdapat atribut populasi, yaitu berupa list yang menyimpan objek organisme. Kemudian ada konstruktor populasi, integer ukuran populasi, untuk menginisialisasi populasi dengan ukuran tertentu. Setiap organisme dalam populasi awal adalah objek organisme dengan jenis organisme. Metode run simulation integer generasi akan menjalankan simulasi evolusi selama jumlah generasi yang ditentukan. Kemudian ada fitur seleksi alam. Di situ untuk melakukan seleksi alam dengan membuang organisme yang nilai fitnessnya di bawah 0,5. Kemudian mutasi genetik mengubah nilai fitness organisme dengan peluang 10%. Kemudian terdapat spesiasi placeholder untuk memisahkan subpopulasi yang terisolasi secara genetik. Dan untuk hitung rata-rata fitness, itu akan menghitung dan mengembalikan rata-rata fitness dari sejumlah organisme dalam populasi. Kelas main merupakan kelas utama yang akan menjalankan program tersebut. Kemudian ada metode main untuk membuat objek populasi dengan 100 organisme awal. Menjalankan simulasi evolusi selama 10 generasi. Penjelasan alur simulasi inisialisasi populasi membuat populasi dengan 100 organisme. Setiap organisme memiliki nilai fitness yang diinisialisasi secara acak. Simulasi evolusi selama 10 generasi.
seleksi alam. Organisme dengan fitness di bawah 0,5 akan dihapus dari populasi. Kemudian ada mutasi genetik, organisme yang memiliki peluang 10% untuk mengalami mutasi yang akan mengubah fitnessnya menjadi nilai acak baru. Kemudian ada spesiasi yang belum diimplementasikan. Kemudian untuk menampilkan kemajuan evolusi akan menjalankan generasi keberapa, jumlah organisme yang tersisa, dan rata-rata nilai fitness populasi. Kemudian kita akan masuk kepada bagian simpulan. Di bagian simpulan ini, dalam penelitian yang telah kami lakukan, di sini telah berhasil dikembangkan sebuah program simulasi evolusi biologi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Simulasi ini mereplikasi proses evolusi dalam populasi organisme dengan menerapkan prinsip-prinsip seleksi alam, mutasi genetik, pewarisan sifat, dan kemajuan evolusi. Dan dari program tersebut, kami mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, simulasi mampu merepresentasikan proses evolusi biologi dengan baik, dimulai dari seleksi alam hingga kemajuan evolusi dalam populasi organisme. Yang kedua, fitur-fitur seperti mutasi genetik memberikan variasi genetik yang penting bagi adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Kemudian yang ketiga, peningkatan rata-rata fitness populasi dari generasi ke generasi menunjukkan simulasi berhasil mereplikasi konsep dasar evolusi. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada ketua kelompok kami yang juga sebagai moderator dari kelompok kami. Baik, demikianlah hasil presentasi dari proyek kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.